Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Arifin Al-Fatih, dan hari ini kita akan kembali membahas sebuah buku yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, yaitu tentang studi dasar-dasar pemikiran Islam. Nah, untuk itu kita langsung saja. Teman-teman sekalian, kemarin kita sudah membahas pembahasan awal dari buku Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam yang ditulis oleh Muhammad Husain Abdullah, yaitu mengenai pemikiran Islam. Dan hari ini kita akan masuk pada pembahasan definisi pemikiran Islam. Nah, tapi sebelum saya masuk, teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan dulu bahwa ketika kita berbicara mengenai sebuah objek yang ingin kita bahas atau yang ingin kita simpulkan atau fakta yang ingin kita jelaskan, maka terlebih dahulu kita mulai dari definisi, sehingga apa yang akan kita jelaskan nanti tidak akan mengalami pengertian yang terlalu luas sehingga menyimpang dari makna-makna sebenarnya dari yang kita bahas. Oleh itu, ketika kita berbicara mengenai pemikiran Islam, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita definisikan dulu apa itu pemikiran Islam. Dan Muhammad Husain Abdullah kemudian menjelaskan mengenai definisi pemikiran Islam. Beliau jelaskan di paragraf ini, sebuah definisi yang benar harus memenuhi dua hal. Yang pertama yaitu menyeluruh atau jami'an, kemudian yang kedua yaitu mencegah atau membatasi atau mani'an. Nah, yang dimaksud dengan menyeluruh atau jami'an yaitu mencakup seluruh bagian-bagian dari sifat, bagian-bagian dan sifat-sifat dari sesuatu yang didefinisikan. Sedangkan yang dimaksud dengan mencegah atau mani'an yaitu mencegah masuknya makna asing ke dalam suatu yang didefinisikan. Nah, teman-teman sekalian, mengenai definisi, beliau sampaikan di sini bahwa sebuah definisi harus memiliki dua unsur. Yang pertama yaitu menyeluruh, kemudian yang kedua yaitu mencegah atau membatasi. Menyeluruh di sini maksudnya adalah mencakup seluruh bagian-bagian dan sifat-sifat yang didefinisikan sehingga tidak mengalami kekurangan makna. Sedangkan yang kedua yaitu bersifat mencegah atau membatasi. Maksudnya di sini adalah sebuah definisi harus memiliki batasan sehingga tidak mengalami penyimpangan makna yang terlalu jauh dari apa yang sedang kita definisikan. Kita ambil contoh misalnya, teman-teman sekalian, definisi mengenai Islam. Sebelum kita masuk pada pemikiran Islam sebagaimana yang akan dijelaskan nanti oleh Muhammad Husain Abdullah, kita masuk dulu pada definisi Islam itu sendiri. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu kemudian diteruskan kepada Rasulullah SAW untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga hari kiamat tiba. Nah, ini adalah definisi Islam yang sahih, yang kuat dan bersifat menyeluruh dan membatasi. Bagaimana kalau kemudian definisi Islam itu sendiri yang bersifat tidak menyeluruh atau tidak memiliki batasan? Kita beri contoh misalnya, teman-teman sekalian. Misalnya kita katakan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, lalu kemudian disampaikan kepada nabinya. Nah, definisi ini teman-teman sekalian mengalami makna yang terlalu luas, tidak memiliki batasan. Sebab ketika kita mengakhirkan kalimat bahwa dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada malaikat Jibril lalu kemudian kepada nabinya, sementara nabi di sini tidak didefinisikan, tidak dijelaskan kepada nabi siapa, maka ini akan mengalami pengertian yang lebih luas sehingga tidak memiliki batasan. Karena bisa saja agama Islam juga diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Katakanlah misalnya ada agama yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat. Kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam agama Nasrani dengan kitab Injilnya. Ketika kita tidak melakukan batasan kepada siapa nabi, kepada siapa ajaran Islam itu diturunkan, maka
ini akan mengalami pemaknaan, mengalami makna yang lebih luas, sehingga tidak ada batasan sama sekali. Maka perlu kita jelaskan, perlu kita jabarkan sekomprehensif mungkin, dan juga harus ada batasan di mana batasan itu kemudian bisa bisa membatasi makna-makna asing yang bisa saja masuk ke dalam definisi tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya kira itu penjelasan awal mengenai definisi. Lalu kemudian beliau sampaikan lagi di sini, berdasarkan alasan di atas, saya mendefinisikan pemikiran Islam sebagai berikut. Al-fikrul islami huwal hukmu alal waqi'i min wijhatin nazril Islam. Beliau sampaikan di sini, pemikiran Islam adalah upaya menilai fakta dari sudut pandang Islam. Nah, saya kira jelas teman-teman sekalian. Beliau sampaikan bahwa pemikiran Islam adalah upaya menilai fakta dari sudut pandang Islam. Maksudnya adalah ketika kita ingin menjustifikasi sebuah objek, ingin menilai sebuah fakta, maka standar hukum, ukuran yang harus kita gunakan adalah berdasarkan sudut pandang Islam. Apakah ini boleh dalam pandangan Islam? Apakah ini tidak boleh dalam pandangan Islam? Apakah ini halal dalam pandangan Islam? Apakah ini haram dalam pandangan Islam? Maka seluruh aktivitas kita di dalam kehidupan dunia ini harus dilakukan berdasarkan sudut pandang Islam, sehingga itu bisa dikatakan sebagai perbuatan yang islami atau berdasarkan pemikiran Islam. Kemudian beliau juga lanjut pada paragraf selanjutnya. Dengan demikian, pemikiran Islam mengandung 3 hal, yakni yang pertama fakta atau al-waqi', kemudian yang kedua hukum atau justifikasi, dan yang ketiga keterkaitan fakta dengan hukum tadi. Nah, ini juga penjelasannya lebih jelas karena beliau sampaikan bahwa di dalam definisi tadi mengenai pemikiran Islam harus ada 3 unsur juga yang melingkupi pemikiran Islam itu sendiri. Yang pertama itu harus ada fakta sebagai objek hukum, kemudian ada hukum itu sendiri atau sebagai alat untuk menjustifikasi atau menghukumi, kemudian yang ketiga keterkaitan fakta dengan hukum. Hubungan antara fakta itu dengan hukum, bagaimana dalam pandangan Islam, apakah ini boleh dan tidak boleh. Nah, saya kira seperti itu teman-teman sekalian. Lalu kemudian beliau sampaikan lagi di paragraf selanjutnya, fakta dapat berupa benda maupun perbuatan. Fakta berupa benda hanya memiliki 2 macam hukum, yakni mubah atau halal, dan yang kedua yakni haram. Buah anggur misalnya hukumnya mubah, sedangkan khamar hukumnya haram. Dalam konteks benda ini ada sebuah kaidah syariat yang diambil dari nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis, di mana kaidah itu kemudian berbunyi, al-aslu fil asya'i ibahatu ma lam yarid dalilut tahrim. Hukum asal setiap benda adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, teman-teman sekalian, dalam menghukumi fakta itu sendiri terbagi atas 2. Yang pertama fakta berupa benda, yang kedua fakta berupa perbuatan. Nah, fakta berupa perbuatan itu hanya ada memiliki 2 hukum, yakni halal dan haram. Ini berlaku umum dalam dalam ajaran Islam. Maka dalam ketika menghukumi fakta berupa benda ini ada kaidah yang digali dari nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kaidah itu berbunyi, al-aslu fil asyi'i ibahatu ma lam yarid dalilu tahrim. Hukum asal setiap benda itu adalah mubah atau halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian, sedangkan jika fakta itu berupa perbuatan, maka hukumnya ada 5, yakni fardu atau wajib, mandub atau sunnah, kemudian mubah, makruh, dan haram. Misalnya, puasa Ramadan hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah atau mandub, makan roti mubah, berbicara di WC makruh, dan riba itu haram. Jadi jelas teman-teman sekalian, ketika berbicara tentang hukum benda, maka hukumnya hanya ada 2. Yaitu halal dan haram. Tapi ketika itu berkaitan dengan perbuatan, maka hukumnya ada terbagi atas 5 hukum, yakni yang pertama yaitu wajib, kemudian mandub atau sunnah, yang ketiga mubah, makruh, dan yang terakhir yakni haram.
Sunnah Rasulullah SAW perkara yang bisa kita ikuti dalam setiap aktivitas perbuatan dan kehidupan beliau. Beliau juga menjadi contoh dalam merealisasikan hukum-hukum Islam, termasuk dalam hukum perbuatan. Ketika adalah perkara atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itu bisa kita ikuti. Itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kita lakukan pun boleh dan tidak kita lakukan pun tidak mengapa. Kemudian ada juga hukum yang lainnya. Sholat misalnya. Sholat hukumnya wajib. Kemudian juga puasa Ramadan hukumnya wajib. Mencuri hukumnya haram. Berbuat zina hukumnya haram. Meminum minuman keras hukumnya haram. Meninggalkan sholat hukumnya haram. Maka semua bentuk perbuatan itu terbagi atas hukum-hukum yang tadi. Mulai dari wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Maka berdasarkan ini, lalu kemudian ada kaidah fikih yang kemudian juga digali dari hukum-hukum Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kaidah fikih itu kemudian berbunyi, al-aslu fil afal at-taqayyudu bi ahkami syariah. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Maka setiap aktivitas dalam kehidupan kita itu harus senantiasa disandarkan pada hukum syara, sebab memang diikat oleh hukum syara. Kita sebagai muslim ketika telah balik, maka ada taklid. Ada sesuatu yang mengikat kita dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai hukum syara atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan lagi, hukum atas fakta harus diambil dari dalil-dalil syariat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan apa yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu ijma' sahabat dan qiyas. Nah, sumber primer dalam hukum Islam itu yang paling utama terbagi hanya atas dua. Yang pertama yaitu kitabullah atau Al-Quran, kemudian yang kedua hadis-hadis Rasulullah atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan juga ada hukum yang lain yang bisa kita gunakan sebagai hukum tambahan, sebagai hukum yang ketika kita tidak dapatkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukum ini kemudian bisa menjadi penopang, pendukung dari hukum-hukum Al-Quran dan hadis. Apa itu? Yaitu ijma' sahabat dan qiyas para ulama. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya, beliau kemudian menutup pembahasan mengenai definisi dari pemikiran Islam ini, bahwa beliau sampaikan pemikiran Islam itu terbagi atas dua perkara atau dua macam. Pemikiran yang berkaitan dengan akidah seperti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga keimanan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat, kepada nabinya, dan juga termasuk kepada hari akhir dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemikiran yang kedua dalam Islam yaitu pemikiran yang berkaitan dengan hukum syariat yang bersifat praktis. Misalnya tentang hukum-hukum salat. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, juga dicontohkan dalam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada jihad, ada puasa, Ramadan, dan semua aktivitas perbuatan yang bersifat praktis yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, lalu kemudian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aktivitas kehidupan beliau sehari-hari. Nah, saya kira demikian teman-teman sekalian pembahasan kedua kita mengenai definisi pemikiran Islam di dalam buku studi dasar-dasar pemikiran Islam yang ditulis oleh Muhammad Hussein Abdullah. Insyaallah nanti kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni mengenai asas-asas pemikiran Islam. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.